pendeta dan diakon dari pelayanan lingkungan 4 Lawak. Pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dibawakan oleh Ibu Pendeta Kristalia STH. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi Minggu bentuk yang ke-1. Dan nyanyian yang dipakai dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, dan nyanyian Kidung Baru. Pemain musik Stefani Epsingham, pemandu lagu Stephen, Karen, dan Yolanda. Operator LCD atau tim multimedia yaitu Yoel. Operator sound system Austin Morgan. Demikian warta jemaat ini pada hari ini, yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat nomor 168, bait pertama sampai bait yang ketiga, dan pada bait yang ketiga jemaat dimohon untuk berdiri. Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Seorang hamba Tuhan yang mengalami kebutaan sejak lahir.
Lagu ini lahir bukan dari sebuah kemudahan, melainkan dari kedalaman hubungan dengan Sang Pencipta. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada mata yang melihat, tetapi pada hati yang berserah. Mari kita puji Tuhan dengan Ku Berbahagia. Dia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintahnya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putra-Mu yang tunggal ke dunia ini, supaya oleh hidupnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami, ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia yang baru. Amin. Hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin.
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan dengarkan juga akan hukum Tuhan seperti tertulis dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah terpanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Syukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan, dan ajarkanlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Lawatlah kami ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama, sehingga kami boleh bertumbuh kokoh di dalam segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Amin. Pada hari ini terambil dari Mika pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-8 di bawah perikop pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Demikian firman Tuhan. Baiklah, dengar firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai pengajurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergilah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun. Berkenanlah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak. Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang akan datang. Silakan duduk kembali. Reflektif kita bagi yang sering kali hati dan kehidupan kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran,
dan juga dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Melalui NKB 203 ini kita diingatkan bahwa Dia sedang mengutuk pintu hati kita. Mari kita merenung, adakah tempat baginya? Firman Tuhan oleh Ibu Pendeta. Hari ini firman Tuhan sesuai amanat Nas GKE kita diperhadapkan untuk merenungkan bagian dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-12. Silahkan kita buka bersama, nantinya akan kita baca dan kita hayati. Tapi sebelum itu semua kita lakukan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami hadir ke tempat ini ya Tuhan, bukan karena kami merasa hebat, tapi inilah titik kelemahan kami. Kami perlu Tuhan, karena itu kami datang ke hadirat-Mu. Kami percaya hadirat Tuhan turun atas kami saat ini. Roh Kudus Tuhan ada untuk mengurapi kami dan semakin memperlengkapi kami, semakin utuh menjadi kepunyaan Tuhan. Maka ketika firman-Mu sesaat lagi kami renungkan bersama, urapan Tuhan yang terjadi atas kami, sesempurna yang Tuhan harapkan, terjadilah atas kami. Karena saat ini ada tempat di dalam diri kami yang kami siapkan untuk Tuhan ada di dalamnya dan mengisinya. Berkati hamba-Mu, urapan Tuhan sungguh nyata atas hamba dan kami sekalian, sehingga persekutuan ini bukan menjadi sebuah rutinitas, sesuatu yang sia-sia, tapi kami bersama boleh bawa pulang berkat, kasih karunia, tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, siap diberkati, disempurnakan dengan firman. Haleluya. Amin.
kita naikkan bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini 1 Februari 2026 mengawali bulan yang kedua di tahun 2026 ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh dengan rasa syukur, sebab kami percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada oleh Tuhanlah yang memampukan dan menyertai. Kami mengucap syukur atas setiap perkenanan Tuhan yang boleh tetap kami terima dalam nafas hidup, kebersamaan dengan sanak saudara keluarga kami, atas kesempatan menerima berkat dari jerih juang pekerjaan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh bersama kami renungkan dalam Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ajar kami semua ya Tuhan, tidak hanya menghafal kata-kata ini, tetapi menghidupkannya sebagai warga kerajaan-Mu. Bagaimana orang-orang berduka cita mendapat penghiburan, dan mereka yang haus serta lapar akan kebenaran mendapat keadilan. Jauhkan kami dari perpecahan, ajar kami untuk memiliki hati yang lemah lembut dalam bermasyarakat. Ya Tuhan, kami pun berdoa, topang kami dari gereja. Kami percaya Engkau memanggil kami untuk menjadi garda terang. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kau berikan keberanian bagi umat-Mu yang sedang dianiaya dalam kebenaran, agar mereka tetap teguh dan merasakan bahwa Engkau yang mempunyai kerajaan surga ada bersama mereka. Sucikanlah hati kami ya Tuhan, agar gereja-gereja menjadi komunitas yang murni hatinya, sehingga dia dapat melihat Engkau melalui pelayanan dan persekutuan kami. Dan kami percaya Engkau yang menjadikan gereja-gereja sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang miskin di hadapan dan memberikan pengharapan dan pimpinan rohani. Gereja Kemenangan Reformis, Resor GKI Kapuas, dan Jemaat GKI Kapuas, Tuhan berkati dan berkati setiap pelayan yang ada di dalamnya, pendeta vikaris, penetua diakon, sekolah minggu agama, bahkan setiap pelayanan yang dilakukan di dalam gereja, pemain musik, singer, LCD, koster, dan pelayan sekecil apapun. Kami percaya bahwa Tuhan, kami adalah sarung tangan-Mu. Kami bangga dan berbahagia melayani sesama, karena di situ kami melayani Tuhan, dan Tuhan yang membutuhkan kami untuk dapat terus mampu maju berjuang mewartakan kebaikan Tuhan dalam kebersamaan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ini kami dalam keberadaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami adalah sekolah pertama untuk belajar kasih. Karena itu kami topang tangan, Engkau menumbuhkan semangat kemiskinan rohani dengan hidup mau rendah hati di antara suami dan istri, anak-anak, dan orang tua saudara-saudara dengan yang lain, agar tidak ada kesombongan yang merusak hubungan lebih tinggi dan lebih rendah. Karena dalam kebersamaan kami semua satu, tubuh Kristus, untuk saling mengasihi. Engkau yang menyempurnakan kami untuk mengajar kami setiap anggota keluarga untuk saling mengampuni dan menjadi murah hati, sama seperti Engkau telah bermurah hati kepada kami dalam pengampunan dosa. Jadikan keluarga kami Tuhan sebagai terang bagi lingkungan sekitar yang mencerminkan damai sejahtera dalam setiap kata dan perbuatan kami. Apa yang menjadi jerih juang kami bersama, baik dalam pekerjaan kami, mempercayai bahwa peluh lelah yang menetes dalam perjuangan kami memperoleh setiap berkat, yang memberikan kekuatan berani menghadapi sakit penyakit ini dengan berserah, memperjuangkan dengan kekuatan manusia, lebihnya Tuhan yang menyehatkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah dalam hati, mereka yang memiliki pergumulan halangan. Kami aminkan Tuhan mendengar lebih dari apa yang kami ucap, Tuhan menjawab lebih dari apa yang kami minta, dan Tuhan memberi lebih dari apa yang kami bayangkan pada waktu dan cara terbaik. Engkau yang mempersiapkan kami untuk lebih layak, lebih mampu mengelolanya, dan semakin matang lagi untuk siap menerima setiap janji Tuhan. Ini kami Tuhan dalam keberadaan kami dalam hari esok 2026, waktu yang masih panjang. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang ambil kendali, Engkau
masa depan. Karena itu, melewati hitam dan putih yang telah lalu kami bersyukur karena kami ditimbangkan pada hari ini dan masa depan yang tak kami tahu. Kami percaya tangan Tuhan yang kami pegang akan menuntun kami pada jalan kebenaran dan hidup. Terima dalam berkat Tuhan, kami pandang sebagai berkat dan kami mau terus memperbaiki diri sehingga hidup kami semakin berharga di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami menyerahkan hidup kami hanya dalam satu nama satu kuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kamu harus mempersembahkannya demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin.
Jemaat saya undang berdiri. Kita sampai di akhir ibadah kita. Pergilah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Satu, dua, tiga. Oke, mari.